Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lala Anggrita dari SGD 11. Jadi kali ini saya akan melakukan presentasi tentang vesika urinaria dan uretra. Nah, untuk yang pertama itu ada vesika urinaria terlebih dahulu, di mana dia merupakan kantong muskulomembranosa. Dia sebagai penampung urin. Bila si rektumnya ini dalam keadaan terisi, maka si vesika urinaria ini akan terdesak atau terdorong ke cranioventral. Letak dari vesika urinaria ini pada pria dan wanita itu berbeda. Untuk yang di pria itu di dorsal symphysis pubis dan di sebelah pada ventral rectum. Kemudian untuk yang pada wanita dia itu di sebelah dorsal symphysis pubis dan di ventrocaudal uterus di sebelah vagina ventral. Kemudian vesika urinaria ini dapat mencapai pada umbilikus di dalam cavum abdomen jika penuh terisi urin. Ya, untuk morfologi dari vesika urinaria, dia terdapat fundus vesicae, di mana fundusnya ini dia berbentuk segitiga. Dia menghadap pada caudodorsal dan dia tuh menghadap ke rektum. Pada pria, dia dipisahkan dari rektum oleh fascia retrovesicalis yang meliputi vesikular seminalis dan ampulla ductus deferens. Untuk pada wanita, dia dipisahkan dari rektum itu oleh formik posterior vagina, kemudian sama portio supravaginalis. Nah, selanjutnya di bagian sini ada apex vertex atau vesicae, di mana dia menghadap ke ventral, dilekati oleh ligamentum umbilical mediana yang melanjut sebagai plica umbilicalis mediana. Selanjutnya, dia ada fascia superior, di mana fascia superior ini berbentuk segitiga. Di sebelah lateral dibatasi oleh dua margo lateral dan di sebelah dorsal oleh posterior. Terdapat fossa paravesicalis. Pada fasias ini dia menghadap ke kranial. Pada bagian pria dia berhadapan dengan kolon sigmoid dan lengkung ileum. Sedangkan pada wanita dia dengan corpus uteri. Selanjutnya dia fasias inferior. Kemudian ada cervix vesicale atau column vesicale, di mana dia merupakan pertemuan dari kedua fasies inferolateral dan fundus fascia pada pria. Kalau misal pria dia menerus pada prostat, kemudian kalau wanita dia terletak di cranial musculus pubococcygenius. Cervix vesicale. Kemudian ada angulus posterior superior, di mana dia merupakan pertemuan dari margo lateral dengan margo posterior. Nah, bila si vesika urinaria penuh, dia tuh memiliki beberapa fasies. Yang pertama ada fasies posterior superior, di mana dia diliputi oleh peritoneum parietal. Nah, pada pria dia pisahkan oleh dari rektum itu oleh excavation rectovesicalis dan bagian depannya dia menghadap ke lengkung ileum. Kemudian untuk bagian wanita dia dipisahkan dari si rektumnya ini dengan formik anterior vagina oleh excavation vesicuoterina. Kemudian ada fasies antero inferior, di mana dia tidak dilipat peritoneum pada parietalnya dan di sebelah kranial menghadap dengan abdomen. Kemudian yang terakhir ada fasies lateralis, dia tidak diliputi peritoneum. Kemudian pada si vesika urinaria ini dia terdapat beberapa fiksasi. Yang pertama itu ada ligamentum pada fundus cervix dan apex vesicae, yang merupakan dia tuh pemadatan pada jaringan ikat yang menjadi fascia endopelvina. Dan dia ada terdiri dari 3 ligamentum. Yang pertama itu ada ligamentum puboprostaticum mediana, kemudian ada ligamentum puboprostaticum lateral, dan yang ketiga ada ligamentum lateral. Nah, kemudian ada ligamentum sisa embriologi, ada 2. Yang pertama ada ligamentum umbilical mediana dan umbilical medialis. Untuk yang mediana itu dia sisa dari uracus. Untuk yang medialis dia itu merupakan sisa dari arteri umbilicalis. Kemudian terdapat lipatan peritoneum pada parietal, yaitu terdapat plica umbilicalis mediana dan medialis, di mana di antara dari plica tersebut dia terdapat lengkung peritoneum yang disebut dengan fossa supravesicalis.
Untuk lapisan dari luar ke dalam dari vesika urinaria terdapat tunika serosa, kemudian tela subserosa, tunika muscularis, kemudian ada submucosa dan tunika mucosa. Merupakan ada yang dinamakan dengan trigomenum leutaudi, di mana dia membentuk dari 3 lubang. Yang pertama, 2 sudutnya dibentuk oleh 2 ostium uterius, yaitu lubang tempat ureter bermuara ke VU. Kemudian satu sudutnya itu di bawah dari ostium urethra internum. Pada pria dia terfiksasi oleh prostat, untuk yang wanita dia terfiksasi oleh dinding anterior vagina. Ini merupakan bagian dari trigonum vesicae, di mana trigonum vesicae ini dia ada ostium ureteris dari kedua uterum vesicalis ini. Terus kemudian dia terdapat mukosa licin yang melekat pada musculus trigonalis. Bangunan yang menonjol di kedua ostium ureteris ini dia ada yang dinamakan dengan plica uterica atau torus utericus. Kemudian pada bagian dorsal pada plika tersebut dia terdapat fossa dinamakan dengan fossa retroureterica. Kemudian pada kraniodorsal ostium uretra ini dia berbentuk oval yang disebut dengan uvula vesicae. Kemudian dia terdapat cavum regii, di mana cavum regii ini dia tuh dibentuk oleh fascia endopelvina dan fascia transversa abdominis. Untuk batas dari kranialnya tersebut dia ditandai oleh garis refleksi peritoneum ke dinding depan abdomen. Untuk bagian kaudalnya dia dibatasi oleh ligamentum pubo prostatica. Untuk bagian lateral dia dibatasi oleh fascia pelvina lamina parietal yang meliputi musculus levator ani dan musculus oblitorius, di mana dia cavum regii ini dia terisi oleh jaringan lemak, jaringan ikat tunggal dan plexus venosus. Nah, untuk vaskularisasi dari FU ini dia pada bagian arteri dia terdapat pada bagian kranialnya itu oleh 2 atau 3 dari arteri vesikalis superior, yaitu dia dimana dari cabang arteri umbilicalis. Kemudian pada bagian kaudal dan cervix itu dia divaskularisasi oleh arteri vesikalis inferior. Kemudian pada wanita dia mendapat tambahan yaitu arteri vaginalis. Pada bagian fundusnya itu pria dia diperdarahi oleh arteri deventialis. Kemudian untuk yang wanita arteri vesikalis inferior dan arteri vaginalis. Nah, untuk vena itu dia mengumpul pada plexus venosus prostaticus dan vesikalis bermuara ke vena hypogastrica. Nah, untuk inervasinya itu dia diinervasi oleh siraf simpatis dan parasimpatis. Untuk pada simpatisnya itu pada segmen 11 sampai lumbal kedua pada plexus vesikalis dan prostatica, di mana dia merupakan perluasan dari plexus hypogastricus inferior. Untuk cara kerjanya dia menggiatkan pada musculus sphincter interna, kemudian dia menginhibisi pada musculus detrusor dan menghantarkan rasa nyeri dari vesika. Untuk yang parasimpatis dia dari nervus plenicus pelvicus, di mana dia segmen sakralis 2 sampai 4, di mana cara kerjanya itu dia merelaksasikan pada musculus sphincter interna, kemudian menggiatkan musculus detrusor dan menghantarkan pergangan dinding vesika dan mengosongkan pada VU ini. Selanjutnya yaitu ada uretra. Uretra di mana fungsinya itu dia membawa cairan semen dan urin, tetapi membawa cairan semen dan urinnya itu tidak dalam waktu yang bersamaan. Nah, pada pria ini dia lebih panjang daripada untuk yang wanita, di mana panjangnya itu 20 sampai 25 cm. Dia terbagi oleh 4 pars. Yang pertama adalah pars preprostatica, di mana preprostatica ini dia membentang dari basis fasika urinaria menuju ke prostat. Jika di sini kan di kontraksi dari sphincter ini uretra internum ini dia mencegah aliran balik dari semen ke dalam VU selama ejakulasi. Kemudian yang kedua ada pars prostatica utera, di mana ductus dari kelenjar prostat ini dia bermuara langsung pada utera pars prostatica. Dia menerima 2 ductus ejaculatorius yang membentuk penyatuan ductus deferens dan ductus vesicular seminalis. Pada bagian posterior dia terdapat lipatan longitudinal mucosa, kemudian dia bermuara pada daerah depresi di sisi crista uretralis yang disebut dengan sinus prostaticus. Di sini ada prostaticus. Kemudian untuk yang ketiga ada pars membranacea,
Dimana pars membranaceae ini dia sedikit lebih sempit daripada bagian yang lainnya. Kemudian dia melewati spatium perinea profundum. Nah, sepanjang melewati spatium ini dia dikelilingi oleh musculus sphincter utera externum. Kemudian ada pars sponggiosa, di mana pars sponggiosa ini dia terdapat bulbus penis, corpus spongiosum, dan glandula penis, di mana saluran ini merupakan tempat bermuara dari ductus glandula bulbo-uretalis, di mana si glandula ini dia akan bermuara pada lacuna uteralis. Pada pars ini dia akan membesar membentuk suatu bulbus atau sebuah gelembung-gelembung di pangkal penis atau yang dinamakan dengan fossa intrabulbalis, dan dia pada menggelembung lagi di bagian penis membentuk fossa naviculae. Fossa internavicularis dan penis. Untuk pada uretra pada bagian wanita dia berukuran lebih pendek daripada si pria, yaitu sekitar 3,75 sampai 5 cm. Dia lurus dan mudah untuk diregangkan. Hal ini yang dapat mengakibatkan wanita itu sering terkena infeksi saluran kemih atau ISK. Nah, saluran ini merupakan keluar tubuh melalui officium uretra externum yang terletak di anterior dari ostium vagina pada vestibulum vaginae. Nah, aspectus inferior uretra ini terikat pada permukaan anterior vagina. Dia terdapat dua glandula mucosus paraureteralis yang kecil, yaitu glandula scans berhubungan pada ujung bawah uretra. Dia bermuara pada suatu ductus yang terbuka menuju margo lateral, yaitu ostium uretralis externum. Untuk vaskularisasinya, untuk laki-laki dia cabang dari arteri vesicalis inferior, arteri rectalis mediana, serta arteri uretralis. Untuk bagian wanita, dia divaskularisasi oleh arteri pudendal interna dan vaginalis. Untuk inervasinya, pada laki-laki dia berasal dari nervus pudendus dan plexus prostaticus. Untuk bagian wanita, dia diinervasi oleh nervus pudendus. Terima kasih presentasi dari saya. Bila ada kata yang salah, saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.